Winston, pendeta mau tanya tentang perang Iran dan Israel. Apakah merupakan penggenapan nubuatan? Jika iya, adakah nubuatan secara spesifik yang digenapi, atau apakah hanya secara umum bangsa akan melawan bangsa? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Winston. Jadi Saudara Winston memberikan dua pilihan, apakah peperangan oleh kedua bangsa yang disebut tadi menggenapi nubuatan tertentu secara spesifik atau hanya secara umum bangsa bangkit melawan bangsa. Tentu kita semua mengetahui bahwa peperangan selalu terjadi, bukan hanya dua bangsa itu. Ada bangsa-bangsa yang lain juga yang sudah setahun lebih berperang, belum selesai-selesai. Yang disebutkan tadi, ternyata saya dengar berita sudah ada gencatan senjata. Ada yang berusaha untuk meredakan peperangan, mendamaikan, dan itu bagus. Kita senang kalau semuanya damai dan aman. Di dalam Alkitab disebutkan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini dan dia ditanyakan oleh murid-murid tentang tanda-tanda kesudahan dunia, tanda-tanda kedatangannya, maka ia mengatakan beberapa tanda-tanda tersebut. Salah satunya adalah peperangan. Mari kita baca beberapa ayat. Saya minta bantuan Stephen atau Jeffrey, Saudara Winston yang bertanya juga boleh buka Alkitab. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Matius 24 ayat 6 dan 7. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terima kasih sudah dibacakan ayatnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu akan mendengar. Dan di zaman di mana media sudah begitu canggih, sangat cepat, begitu perang meletus, maka 1 menit kemudian, 2 menit, 5 menit kemudian sudah ada di mana-mana berita itu dan kita mengetahui. Dan pada waktu kita mengetahui, maka kita akan cemas, kita akan gelisah mendengarkan bahwa waduh ada peperangan. Lalu kemudian orang yang sudah membeli tiket pesawat, waduh pesawat di-cancel, tidak bisa naik pesawat lewat atau singgah melalui airport atau bandara tertentu. Jadi orang gelisah begitu mendengarkan kabar perang. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Karena mereka bertanya di ayat yang ketiga adalah apa tanda kesudahan dunia. Ayat yang ketiga kita baca, kata mereka kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi ayat ini dengan kata lain mengatakan bahwa kesudahan dunia ini bukan akan ditentukan atau digenapi oleh peperangan. Tidak akan ada peperangan yang akan membuat dunia ini kiamat. Itu kata Alkitab. Mau seperti apapun peperangannya, secemas apapun kita menyaksikan atau mendengarnya, maka peperangan itu bukanlah yang akan menjadi kesudahan dunia ini. Kesudahan dunia ini akan terjadi oleh karena kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda-tandanya terjadi, salah satunya adalah bangsa bangkit melawan bangsa. Jadi apa yang terjadi sekarang, kedua bangsa yang ditanyakan oleh yang bertanya, Saudara Winston,
Tidak ada yang spesifik di sana. Itu hanyalah bahagian dari nubuatan tanda zaman bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita baca satu ayat lagi yang mirip tetapi terdapat dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lukas 21 ayat yang ke-9 dan 10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Terima kasih. Di Injil Matius kata yang digunakan adalah gelisah. Jangan kamu gelisah, pasti kamu gelisah. Kalau di sini dikatakan janganlah kamu terkejut. Jadi orang syok, orang panik, orang gelisah, orang terkejut. Setiap hari kita melihat di media lebih banyak berita-berita yang membuat hati cemas, gelisah, dan terkejut dibandingkan dengan berita-berita yang membuat hati ini teduh dan adem. Dan itulah yang terjadi sekarang. Jadi kepada pertanyaan tadi, apakah ada nubuatan secara spesifik menyebutkan atau merujuk kepada peperangan antara Israel dan Iran, maka jawabannya tidak ada. Itu hanya bagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi, tapi itu tidak menandai kesudahan. Itu bukanlah menyatakan, waduh, ini sudah selesai, sudah mau selesai. Itu akan terjadi. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apa yang akan menjadi tanda bahwa kesudahan itu akan segera terjadi? Saya mau baca 2 ayat. Yang pertama kita baca di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Ayat 8 tadi tentang bangsa bangkit melawan bangsa, Tuhan Yesus katakan itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 14, bila mana Injil ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang berperang tersebut, barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang akan menentukan kesudahannya itu adalah sorga. Allah yang mengetahui kapan kesudahannya. Kita diberikan tanda-tanda supaya kita bisa berjaga-jaga. Tuhan Yesus menasihati bukan hanya di dalam Injil, tetapi firman Tuhan yang ditulis dalam surat para rasul juga menyatakan berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Dan kalau mau dilihat berdasarkan ayat 14, maka di mana-mana kita melihat orang telah mendengarkan kabar baik keselamatan ini. Hanya tinggal sedikit lagi, maka akan tiba kesudahannya. Satu lagi ayat kita mau baca supaya kita waspada, dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang mengatakan atau bertanya tentang bangsa bangkit melawan bangsa. Peperangan terjadi di mana-mana antara yang bermusuhan, khususnya yang sementara ini berlangsung. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5. Kita mau baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. 1 Timotius 5 ayat yang pertama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Sorry, saya minta maaf.
Boleh salah kita ya. Boleh, 1 boleh, benar. Tesalonika pasal yang Oh, kelima. oke. Oke, it's okay pendeta. Ya. 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5. pasal yang kelima. Begitu Jeffrey baca tadi, saya bilang salah saya. 1 Nasihati orang tua. Tesalonika pasal yang kelima. Kita buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila Oke, sampai di situ Oke. dulu, sampai di situ dulu. Baik, pendeta. Ayat kedua mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam, di mana yang didatangi tidak mengetahui itu kapan. Ya, sebagaimana Yesus katakan tidak seorang pun yang tahu. Makanya diberikan kepada kita tanda-tanda supaya kita selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Ayat yang pasal yang keempat, sebelum pasal 5 tadi, pasal keempat itu berbicara tentang hari Tuhan secara khusus, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu di ayat 13 pasal 4 ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-17 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, di mana mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, lalu kemudian yang masih hidup akan diubahkan dan kemudian sama-sama akan diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa pada hari Tuhan. Jadi ini betul-betul secara spesifik berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana kedatangan Yesus yang kedua kali itulah yang merupakan titik kesudahan dunia dan akan masuk kepada sebuah fase yang lain, yaitu fase hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana yang Alkitab katakan. Nah, dengan latar belakang seperti itu, kita baca apa yang harus kita waspadai dan kita berjaga-jaga dan kita perhatikan supaya kita tahu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Tolong dilanjutkan, Stephen, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Terima kasih. Ini seperti kontradiksi dengan ayat yang kita baca pertama tadi tentang bangsa bangkit melawan bangsa, kamu akan mendengarkan deru perang. Ternyata menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat perang terjadi di mana-mana antara bangsa-bangsa, dua bangsa, kadang-kadang melibatkan bangsa yang lain yang ikut campur tangan di dalam peperangan tersebut, ternyata ada yang menyerukan aman, aman, damai, damai. Ya. Pada saat peperangan terjadi dan orang menyerukan damai, berusaha membuat damai dan lain sebagainya, dan itu katakanlah terjadi dan kita senang karena aman. Tetapi kita harus perhatikan juga nubuatan Alkitab, karena justru pada saat seperti itu kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan kita terhanyut oleh suasana yang aman, lalu kemudian damai, yaitu bagus untuk kita punya pekerjaan dan keadaan setiap hari. Tetapi pada saat-saat seperti itu kita harus lebih berjaga-jaga, lebih bersedia, karena kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Damai itu indah, hidup yang aman, tentram itu sungguh indah, tetapi kita harus ingat, itu adalah salah satu tanda bahwa sebentar lagi Yesus datang. Terima kasih.